Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini saya akan memenuhi permintaan dari beberapa komentar ya, yang minta video durasi panjang dari mantan ketum PBNU yaitu Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj tentang fatwa beliau yang menyangkut nasab Ba'alawi. Nah, mari kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh mantan ketum PBNU Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj mengenai fatwa beliau yang menyangkut nasab Ba'alawi yang dinyatakan batal ya. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita, yang harus kita teladani. Dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadharah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsul Dohirah, sudah diputuskan dalam kitab Syamsul Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah SAW. Belakangan timbul masalah. Para Habib Indonesia ini kebanyakan atau ngakuin semua kebanyakan pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azim Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alawi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahmad. Jadi kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau nggak cinta atau penting nggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasarkan fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Turbagus Nurfadli ini. Nah, jelas sekali ya bahwa dikarenakan penelitian dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang berupa tesis tentang nasab Ba'alawi yang ternyata tidak tersambung ya, dari Ubaidillah ke Sayyid Ahmad bin Isa. Sosok Ubaidillah sendiri dinyatakan oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sebagai sosok yang fiktif dikarenakan tidak ada satupun bukti kehidupan dari sosok Ubaidillah yang dikatakan sebagai anak dari Sayyid Ahmad bin Isa tersebut dari abad ke-4 sampai abad ke-8 ya. Nah, dari situ Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj beliau menyatakan bahwa berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut, maka nasab Habib Ba'alawi dinyatakan batal kecuali ada bukti yang ilmiah yang bisa menyanggah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut. Bukti ilmiah tersebut tentunya bukti-bukti yang valid, yang muktabar, yang kuat, yang bisa memverifikasi tentang keberadaan dari sosok Ubaidillah yang dikatakan sebagai anak dari Sayyid Ahmad bin Isa. Bahkan tadi Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj juga mengatakan bahwa ini bukan masalah suka atau tidak suka, like atau dislike, tetapi mari berdiskusi secara ilmiah, secara baik-baik. Itu artinya diskusi dengan yang berkepentingan, yaitu Rabithah Alawiyah. Yang berkepentingan tentunya ini secara resminya kan Rabithah Alawiyah. Dari mulai tesis Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut dimunculkan, beliau mengirimkan surat kepada pihak Rabithah Alawiyah untuk berdiskusi membahas tentang nasab mereka. Tetapi dari pihak Rabithah Alawiyah sampai saat ini tidak ada satupun surat balasannya. Bahkan belakangan Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani juga melayangkan tantangan lagi kepada pihak Rabithah Alawiyah melalui website beliau yaitu RMI-NU Banten. Jadi kita ketahui bersama bahwa sebetulnya mental dari Rabithah Alawiyah atau begundal-begundal Habib ini memang sangat-sangat merupakan mental-mental pecundang ya, yang mereka hanya bisa menyuruh jongos-jongosnya atau memframing dengan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa Pak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sebagai orang yang kabur dari perdebatan. Padahal fakta yang ada dari mulai munculnya tesis beliau sudah melayangkan surat tantangan kepada pihak Rabithah Alawiyah. Namun sampai detik ini pihak Rabithah Alawiyah tidak punya mental sedikit pun untuk membalas surat tantangan dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut. Berhasil dengan susah payah menyusui semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau berada keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Ya,
Wali Songo memang jelas sahih nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan nasab Ba'alawi atau klan Ba'alawi. Yang selama ini mereka klaim bahwa Wali Songo adalah klan mereka atau mereka Ba'alawi kan seperti itu ya. Pernyataan ini juga didukung dikukuhannya atau diisbatnya nasab Wali Songo yang ada di Nusantara ini dari beberapa nakobah negara luar ya, yaitu Yordania, Turki, Irak, Kairo, Maroko. Jadi nasab Wali Songo jelas sahih, fix, dan tidak ada sangkut pautnya dengan nasab Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri. Loh, Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj sendiri menyatakan ya, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah. Ini pendapat dari beliau sendiri, bukan dari Yai Imad ya. Beliau mengajak kita ilmiah, kita semua, termasuk budak-budak Habib ini, bertanggung jawab atas pengakuan mereka selama ini telah mengaku-ngaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang apakah kalian para budak Habib ini punya nyali untuk mempertanggungjawabkan pengakuan kalian atas nasab dari baginda Nabi besar Muhammad SAW selama ini? Seharusnya kalian malu jika urat malu kalian memang belum putus, sehingga kalian mau mempertanggungjawabkan pengakuan kalian dengan duduk bareng bersama Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, berdiskusi membahas tentang nasab kalian yang dinyatakan oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ternyata adalah nasab cangkokan atau nasab gadungan. Nah, ini ada juga pernyataan dari Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj sebagai mantan ketua PBNU mengenai batalnya nasab Ba'alawi ini ya. Dalam kesempatan beliau yang lain, nanti biar lebih puas lagi ini pihak-pihak budak-budak Habib yang memframing bahwa seolah-olah fatwa dari Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj tersebut bukan merupakan fatwa, tapi itu pendapat dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani seperti itu ya. Tapi dalam kesempatan ini beliau malah menambahkan harusnya tes DNA dipakai untuk kasus budak-budak Habib Ba'alawi ini ya. Nah, ini akan lebih jelas lagi bahwa beliau telah mengeluarkan fatwa tentang batalnya nasab Ba'alawi. Kecuali Ba'alawi bisa menghadirkan bukti kuat tentang keberadaan dari Ubaidillah yang dikatakan sebagai anak Syed Ahmad bin Isa. Dan jika lolos tes DNA, karena berdasarkan penuturan dari pakar genetika, DNA dari Habib Ba'alawi ini adalah Yahudi Askenazi. Kita simak bersama. Jadi Imam Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya apa? Muqaddam siapa namanya? Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robitu Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Jadi kita buktinya gak ada. Jadi Habib di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Ya, jelas ya. Yai Said Akil juga menyuruh Habib begundal ini untuk tes DNA ya. Beranikah kalian? Kalian nggak akan berani. Saya yakin duduk bareng dengan Kiai Imad pun kalian nggak akan berani. Tapi kalian dengan mudahnya justru memfitnah Kiai Imad sebagai orang yang memecah belah umat, sebagai orang yang kabur dari perdebatan. Jadi jelas sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, mantan ketum PBNU, bahwa beliau itu sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa itu adalah suatu hasil keputusan atau kesimpulan dari seorang alim yang menyangkut hukum ya. Dalam hal ini adalah hukum batalnya nasab Ba'alawi sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka atas fatwa dari Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj tersebut, para budak Habib Ba'alawi ini haram hukumnya mengaku-ngaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, kecuali mereka telah bisa menunjukkan bukti yang kuat dan juga lolos tes DNA. Berikutnya juga, bagi yang sudah tahu, haram juga meyakini bahwa begundal Habib Ba'alawi tersebut adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu konsekuensinya atas dikeluarkannya fatwa batalnya nasab Ba'alawi oleh Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, fatwa dari seorang ulama itu selamanya tetap akan berlaku kecuali fatwa tersebut dibatalkan atau dicabut. Sementara sampai saat ini tidak ada dari Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj menyatakan bahwa fatwa beliau tersebut beliau cabut.
Nah, saya kira sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!